Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi video sebelumnya mengenai otomata teori, mengenai bab 2 yaitu finite automata, di mana video sebelumnya itu membahas mengenai informal feature of finite automata. Maka selanjutnya kita akan melanjutkan ke subbab selanjutnya, yaitu deterministic finite automata. Deterministic finite automata ini terbagi menjadi 6 subbab, ya, yaitu berisi definisi, bagaimana memproses string DFA, notasi untuk DFA, extending transition function to string, bahasa DFA, dan pelatihan. Kita masuk ke definisi. Jadi definisi finite automata itu mengandung atau berisi state-state, ya, berisi himpunan state-state yang dinyatakan dengan Q, ya. Yang pertama dan yang kedua adalah himpunan daripada simbol-simbol input yang dinyatakan dengan sigma, lalu fungsi transisi, di mana fungsi transisi ini dinyatakan dengan notasi delta, seperti misalnya delta QA. Ini menyatakan bahwa state berada di Q. Jika diberikan input A, maka dia akan berpindah ke state lain, misalnya dalam hal ini adalah state B. Yang keempat adalah state start atau state mulai. Jadi state ini merupakan salah satu state yang ada di Q. Yang kelima yaitu himpunan daripada state penerima atau state final, dinyatakan dengan simbol F, di mana himpunan F ini merupakan himpunan bagian daripada Q. DFA ini merupakan notasi daripada 5 tuple yang bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Misalnya DFA dari A yaitu Q, sigma, delta, Q0, dan F. Q berisi himpunan state, sigma ini berisi simbol atau input, delta ini adalah transisi, ya, fungsi transisi, Q0 ini adalah state awal, dan F ini adalah state final atau state penerima. Mari kita lihat contoh suatu DFA yang hanya menerima semua dan hanya string dari 0 dan 1. Dan di sini DFA ini dia akan diterima sebagai suatu bahasa jika di dalamnya ada urutan 0 kemudian 1 di dalam stringnya, ya. Jadi penulisan dalam bahasa ini bisa ditulis seperti ini, OOB sedemikian hingga W berbentuk X01Y, di mana X dan Y itu adalah 0 dan 1, ya, hanya 0 dan 1. Jadi X dan Y itu bisa 0 dan 1. Deskripsi yang lainnya bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Jadi X01Y sedemikian hingga X dan Y adalah string dari 0 dan 1. Contoh string ini di dalam bahasa ini bisa dibentuk seperti misalnya 01, ya. Jadi 01 ini termasuk dalam bahasa ini karena di dalamnya ada 0 lalu diikuti 1, lalu 11010, ya. Ini bisa diterima sebagai string ini karena di sini ada 0 lalu diikuti 1. Ini juga sama, ya, 100011. Di sini ada 0 lalu diikuti 1. Nah,
Untuk contoh yang bukan string ini, yaitu C, ya, himpunan ampal 0 dan 1110000 ya. Jadi karena di sini tidak ada 0 yang kemudian diikuti 1 tidak ada, jadi ini tidak termasuk contoh daripada string ini. Jadi di sini key adalah himpunan daripada state, key 0, key 1, dan key 2. Dan state akhirnya adalah key 1. State awalnya adalah key 0. State awalnya key 0. Dan kita bisa menulis di FA atau automaton A itu dalam bentuk seperti ini. Ya. Jadi key 0, key 1 ini adalah key yang merupakan himpunan daripada state. Nah, 01 ini adalah sigma yang merupakan simbol input. Ya, delta ini adalah fungsi transisi. Key 0 ini adalah state awal, dan key 1 ini adalah output atau final, ya. Final state atau state penerima, atau dilambangkan dengan huruf F. Jadi untuk membuat notasi DFA ini, ya, bisa digambarkan dalam bentuk diagram atau tabel transisi. Ya. Kita melihat dalam bentuk diagram transisi dulu. Jadi diagram transisi dari DFA key sigma delta key 0F, ya, adalah sebagai berikut. Jadi untuk key ya, jadi key ini adalah sebuah node, ya, state yang dinyatakan dengan sebuah node. Untuk setiap key di dalam Q besar, ya, ini, dan setiap simbol A di dalam sigma memungkinkan delta key A menjadi P. Jadi di sini kalau state-nya berada di key, diberikan input A, maka dia akan berpindah ke P. Dan di sini digambarkan dengan panah, ya. Panah yang bermula katakan dari key 0, ya, sebagai startnya. Ya, jadi di sini panah itu menyatakan start daripada state tersebut. Sedangkan node untuk state penerima itu ditandai dengan double circle. Nah, double circle. Sedangkan single circle itu adalah bukan state penerima. Ini adalah diagram, ya. Diagram dalam bentuk diagram. Ya, di sini ada start penerima key 0, lalu diberikan looping 1. Jadi kalau berada key 0 diberikan looping 1 berkali-kali pun dia akan tetap di key 0. Ketika dia menerima input 0, maka dia akan berpindah ke key 2. Ketika menerima input 1, maka dia pindah akan ke state penerima. Jadi kalau berada di state ini berarti dia bisa, string itu tersebut bisa diterima. Seandainya sudah berada di state penerima, diberikan input 0 atau 1 pun, dia tetap berada di key 1. Itu juga dengan key 2, jika diberikan input 0 sekali, 2 kali, atau berkali-kali pun, dia tetap berada di key 2. Jadi di sini dia akan membentuk string, ya, dari diagram ini akan terbentuk string 0 dan 1, ya. 0, 1, atau 0 yang berkali-kali di sini dan diikuti oleh bit 1. Dalam bentuk transisi, ya, tabel transisi bisa dinyatakan dalam seperti ini. Jadi key 0 ini menyatakan start. Jika diberikan input 0, dia akan berpindah ke key 2. Jika berikan input 1, dia akan pindah ke key 0. Key 1 bintang, ya. Key 1 bintang ini adalah state final, di mana jika menerima input 0 itu pindah ke key 1. Jika berikan input 1 juga tetap berupa key 1, jadi berupa looping.
Q2 jika menerima input 0 menjadi Q2 dan berikan input 1, dia akan berpindah ke Q1. Jadi di sini kita akan mendefinisikan fungsi transisi yang diperluas. Ya. Fungsi transisi yang diperluas atau extended transition function. Jadi sebelumnya kita sudah membahas transisi function yang simbolnya adalah delta seperti ini. Maka di dalam extended transition function maka kita akan supaya agak beda, maka delta ini kita tambahkan delta cap. Jadi ini yang menyatakan extended. Jadi di sini extended transition function ini merupakan suatu fungsi yang ada suatu state key, ya, state key, string v dalam hal ini sebagai inputnya, dan hasilnya adalah suatu state p, ya, state p. Jadi di sini state dari suatu otomat ketika state p dan pemrosesannya dan di sini state awal itu, ya, jadi state awal dan state akhir berada dalam state yang sama. Jadi kita lihat saja untuk slide berikutnya. Jadi di sini ada basis, ada induction, ya. Jadi basis ini kalau extended, ya, ya, ada capnya, ya. Kalau kita berikan input hampa, maka dia akan tetap key, ya. Jadi berikan input hampa, dia menghasilkan state key. Jadi adalah dia akan membaca input yang hampa, atau dalam arti adalah dia tidak membaca input sehingga state-nya tetap key. Selanjutnya induksi. Jadi induksi ini misalnya kita anggap W, ya. W itu adalah string yang mengandung atau berisi bentuk yaitu XA, ya. Jadi W itu string yang berbentuk XA, ya. A ini adalah simbol terakhir daripada W, ya. Simbol A ini adalah simbol terakhir daripada W, dan X adalah string yang ada di dalam simbol tersebut, ya. Tetapi bukan yang terakhir. Sebagai contoh, W ini adalah string yang berbentuk X. Itu W ini adalah 1101, maka string yang terakhirnya adalah 1. Ini dipecah ke dalam X-nya. X-nya itu adalah dan Y-nya itu adalah 1. Kita bisa menulis ini transisi extended key W, ya, karena key ini adalah transisi key X dengan input A, ya. Jadi transisi key X ini adalah yang ini. Nah, lalu dia mendapatkan input A yaitu sebesar, ya, nilainya adalah 1. Jadi di sini extended transisi key X ini adalah sama dengan P, ya.
sama dengan P. Transisi ekstended QW ini adalah sama dengan ini, kita bisa ganti dengan nilai P. Jadi ekstended transisi QW sama saja fungsi transisi P dan A, karena P-nya ini adalah yang Oke, kalau masih bingung nanti kita akan melihat slide selanjutnya akan lebih jelas. Kita lihat satu contoh ya. Jadi di sini ada contoh di mana kita akan mendesain suatu DFA yang menerima suatu bahasa. Bahasanya seperti ini. Ya. Bahasanya terjadi dalam L, katakan, di mana W sedemikian hingga W mempunyai bilangan ya, genap 0 dan bilangan 1 yang jumlahnya 0. Jadi 0 yang jumlahnya genap dan sering 1 yang jumlahnya juga genap ya. Jadi bahasanya seperti ini ya. Jadi 0 nya genap dan satunya adalah genap ya. Jadi state di sini ya dipergunakan untuk mengingat apakah jumlah 0 itu genap atau ganjil, dan juga apakah 1 itu genap atau ganjil ya. Jadi begini, di sini state dapat yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut ya. Ini tadi di mana 4 state tersebut ada key 0, di mana key 0 ini adalah banyak jumlah yang terlihat dan jumlah 1 yang terlihat itu adalah jumlah 1 dan jumlah 0 itu adalah genap kalau dia berada di key 0. Jumlah 0 dan 1 itu genap. Key 1 adalah 0 itu akan genap dan banyaknya 1 itu akan ganjil. Banyaknya string 1 itu ganjil, banyaknya string 0 itu akan genap. Key 2 state ya. Key 2 ini adalah state yang menggambarkan banyaknya string 1 itu akan genap, tetapi string 0 itu akan ganjil. 3, state 3 itu adalah banyaknya 0 itu string 0 dan string 1 itu akan ganjil. State ini kita bisa nyatakan atau menspesifikasikan bahasa DFA untuk R-nya itu bisa kita nyatakan seperti ini, di mana ini adalah key ya, key kumpulan daripada ya. Ini adalah inputnya ya, input 01, ini adalah fungsi transisi, key 0 adalah awal, dan ini adalah state final. Jadi awal dan akhir berada di dalam state yang sama. Bisa kita lihat. Nah, ini adalah bentuk diagram transisi daripada contoh yang tadi ya. Seperti kita lihat dalam interpretasi yang ini ya, di mana key 0 itu jumlah 0 dan 1 itu genap. Jumlah 0 dan 1 genap. Maka kita lihat di sini, kalau dia berada di state 0, dia menerima input 1 dan kembali lagi ke sini, maka jumlah inputnya adalah
satunya adalah genap. Begitu juga kalau dia menerima input 0, kembali lagi ke sini, maka input jumlah serialnya juga genap. Jadi dalam hal ini 0 dan ya, ini mengikuti yang lain, misalnya 1, 0, 0, 1. Jadi satunya ada dan juga ada genap. Begitu juga misalnya sini Q0 ke Q2 0, lalu ke Q3 balik lagi ke Q2 balik lagi ke Q0, maka kita mendapatkan juga 0 dan 2, satunya 2. Jadi 0 dan 1 ini adalah genap. Jika kita berada di Q1, maka kita akan mendapatkan data itu adalah ganjil. Out. Seperti yang terlihat seperti yang sudah kita definisikan. Untuk satu itu adalah even dan satu adalah genap. 0 itu even, genap, dan satu adalah ganjil. Jadi satunya adalah ganjil, banyaknya. String satu adalah ganjil. Ya, jadi kita lihat di sini, kalau berada di satu, mulai dari Q0, maka dia akan menerima input 1. Tadi ya. Maka satunya adalah out. Kalau misalnya dia menerima input 0, maka dia akan kemari. Lalu menerima input 0 lagi, nah dia kembali berarti 1 kan. Jadi 0-nya adalah genap. Jadi kalau berada di string 1, Q1, jumlah 1 akan ganjil dan jumlah 0-nya akan genap. Ya. Ini bisa juga dicoba misalnya dari start 1, 1, 1, maka satunya ada 3. Jadi satunya itu akan berjumlah ganjil. Ya. Jadi kalau Q2 mulai dari Q0, ya untuk lalu misalnya dia menerima input 1 ada soalnya adalah ya, dan satunya itu genap. Kita bisa juga misalnya 0, 0. Tapi supaya berada di Q2 berarti dia harus Q0 lagi. 0-nya ada 3. Jadi Q2 ini jumlah 0-nya itu akan ganjil dan 1 akan genap. Ya. Lalu untuk Q3. Untuk Q3 mulai dari startnya di sini di Q0. Misalnya kita menerima input 1, 0. Ya, 1, 0. Ya. Jadi satunya ganjil, 1 dan 0 itu akan ganjil atau out. Ya. Ya. Jadi ini state ini kita lihat di sini. Kalau dia berada di sisi sebelah kiri garis putus vertikal, maka akan kita lihat jumlah 1 itu akan even. Kalau berada di sebelah sini, di sebelah kanan daripada garis putus ini, maka 0 kita lihat di sini 0-nya out, di sini 0
nolnya even, satunya odd, dan satunya odd. Ya, jadi ini yang sama adalah 1. Ya. Jadi kalau di sebelah sini satunya odd, di sebelah batas sini ya. Oke. Odd ya. Sedangkan kalau di sebelah kiri garis vertikal, maka satunya even. Satu even. Ya. Nah, kalau di sebelah atas garis horizontal, ya, di sebelah atas garis horizontal, maka not even. Ya, jadi ini kan sini not even. Jadi even. Oke, ya, jadi nolnya even. Tapi kalau di sebelah bawah, oke, ya gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau di sebelah kiri itu satunya even. Nah, nolnya bisa di atas atau di bawah, gitu ya. Di atas nolnya even, kalau di bawah nolnya odd. Tapi kalau dia ada di sebelah kanan, maka satunya yang odd. Ya, nolnya even atau odd tergantung di atas atau di bawah. Nah, kalau di atas nolnya even, di bawah nolnya yang odd, gitu ya. Ini cara mengetahui daripada contoh keempat yang tadi. Kita juga bisa menggambarkan ini dalam bentuk tabel seperti ini. Ya. Jadi Kino ini ya, ini dia start di sini ya, dan ini ya, bintang ini menyatakan dia berakhir atau finalnya ada di sini. Ya. Kalau ini menyatakan startnya, ya, di start dan finalnya itu berada di Kino. Ya, kan? Jadi kalau Kino itu menerima 0, dia akan ke Q2, menerima 1, dia akan ke 1. Ya. Jadi di sini seperti di sini kita lihat bahwa extended transisi Q0, jika dia menerima 1, 1, 0, 1, 0, 1, kita lihat di sini satunya itu genap. Satunya ada genap, nolnya juga ada genap, maka dia akan ada di Q0. Ya. Jadi hasil ini kita lihat urutan ini. Jadi kalau satunya ganjil, nolnya genap, maka dia akan berada di seperti ini. Satunya ganjil, genap, maka dia akan berada di 1. Hasilnya. Ya. Misalnya di sini saya tambahkan 1. Ya, jadi 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Jadi nolnya genap, satunya ganjil. Nolnya genap, nolnya ada 2, satunya ada 5. Ya. Kan 1, 1, 1, ya, gigi 1, lalu 0, 1, 0, 1. Ya, jadi 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Ya, jadi gitu. Semoga paham daripada extended, pengertian daripada extended transisi fungsi ini. Ini adalah untuk mengecek ya, jika dia diberikan input W, hal ini ya, W-nya ini ya, jadi W ini ya, inputnya adalah
110101, jadi satunya ada 4, nolnya ada 2 ya. Maka dia akan, kalau inputnya apa, maka dia akan ke Q0. Kalau diberikan input 1, maka dia ke Q1 ya. Q0 1, atau di sini state transitive extended yang diberikan input E ya ke Q0, diberikan input 1, maka dia sama saja ini adalah sama dengan Q0. Nah, jadi yang ini bisa kita gantikan Q0 yang ini ya. Jadi transisi Q0 1 dengan input 1, maka dia akan ke Q1. Begitu juga kalau diberikan input 1 lagi, misalnya ini diberikan input 1 lagi, maka sama saja Q01 ya, yang ini ya, diberikan tambahkan input 1, maka dia akan menghasilkan ini dan seterusnya. Mana ya, paham ya? Oke, selanjutnya ya, jadi kita dapat mendefinisikan bahasa DFA untuk A, yaitu Q sigma delta Q0 F ya. Bahasa ini kita bisa nyatakan dengan FA, di mana FA itu didefinisikan seperti ini ya. Jadi ini adalah extended fungsi ya, delta ada capnya ya, Q0 dengan input B, maka hasilnya adalah dia berada di final state. Jadi di sini jika L itu LA, maka di FAA kita dapat mengatakan bahwa L itu adalah bahasa reguler. Oke, semoga paham ya. Ya, ini ada beberapa latihan yang mungkin bisa dicoba. Silakan dibaca, kalau bisa dicoba ya. Ada ini exercise 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, dan 8, 9, 10. Nah, kayaknya sepertinya semuanya ada. Bisa dicoba jika ada waktu dan tempat yang beda, bisa dibahas di lain dan waktu yang berbeda. Mencoba. Oh, ini ada satu lagi. Silakan dicoba.